Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan pembacaan kitab Mukhtarul Ahadits dalam Maqra Inna Minal Bayani La Sihran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi Muhammad. Inna minal bayani setuhune iku saking penjelasan omongan. Jelase omongan la sihron yakti ana sihir. Wa inna minasy-sya'ri lan satuhune iku saking syair la hikmatan yakti ana hikmah rawahul Bukhari. Deskripsi kata-kata atau presentasi atau penjelasan dalam bentuk verbal itu bisa mengandung sihir yang memukau. Jadi ketika ada orang ngomong banyak, mendeskripsikan sesuatu dalam bentuk verbal dengan bentuk kata-kata atau sedang mempresentasikan apa dengan kata-kata yang enak, yang mudah dicerna, maka bisa memukau orang lain dan bisa dalam batasan tertentu justru bisa membangkitkan semangat banyak orang hanya dengan sebuah kata-kata yang disampaikan secara verbal. Wa inna minasy-sya'ri la hikmatan, dan syair atau kata-kata hikmah atau kata-kata mutiara baik dalam bentuk bahasa apapun di sana selalu ada kandungan hikmah, kandungan pelajaran yang bisa dipetik dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Rawahul Bukhari. Inna min ibadillahi satuhune iku saking hamba-hambane Allah man ana wong law aksama kang lamun sumpah sapa man ala Allahi ing atase Allah la abarruhu maka yakti nang nglestareaken sapa Allah ing man. Rawahul Bukhari wa Muslim. Sebagian dari hamba-hamba Allah ada yang ketika sumpah Allah selalu berkenan melestarikannya, Allah selalu berkenan memenuhi sumpahnya. Jadi yang kita sebut dengan biasanya mulutnya asem. Jadi ketika dia ngomong apa pasti akan terjadi. Ada sebagian hamba yang seperti itu. Tentu hanya pilihan-pilihan Allah saja. Jadi sebagian hamba Allah ada yang ketika dia bersumpah kemudian pasti terjadi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Inna mimma adrokan nasu, inna mimma satuhune iku saking perkara adroka kang nemu sapa nasu menungsa min kalamin nubuwatil ula saking kalame, saking pelajaran, saking ajaran kenabian kang pertama, idza lam tastahi, ana kalimat idza lam tastahi. Idza lam tastahi nalikane ora isin sira fasna maka agawe sira ing perkara sita kang karep sapa sira. Rawahul Bukhari. Sebagian ajaran-ajaran Nabi masa lalu zaman dulu adalah kalimat idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Ketika kamu tidak punya rasa malu dalam hati, maka fasna ma syi'ta, berbuatlah apa saja semau kamu. Maka berbuatlah semau kamu. Karena rasa malu ini menjadi kontrol pribadi, kontrol internal yang sangat efektif untuk kita, untuk manusia. Sehingga ketika kontrol itu menjadi dangkal, menjadi tidak tajam, maka kita akan berlaku semena-mena. Jadi pupuklah selalu rasa malu, karena hanya dengan itu kita akan terkontrol secara internal. Karena kontrol apapun, kontrol eksternal apapun bentuknya, entah itu melakukan sesuatu karena takut oleh orang lain, atau melakukan sesuatu karena ada CCTV, atau menghindari sesuatu karena takut orang lain, atau menghindari sesuatu karena ada CCTV, maka itu bentuknya terbatas. Tetapi ketika karena rasa di dalam diri, rasa malu misalnya, maka tidak akan terbatas dimanapun, kapanpun, sampai dimanapun, kapanpun, bersama siapapun. Bahkan ketika dalam keadaan sendiri, dia akan terkontrol secara internal.
Inna hadhihi nar satuna iki lageni iku innama hiya ang pesene utawi hadhihi nar iku aduwun musuh lakum kadue sira kabeh. Fa idza numtum maka nalikane turu sira kabeh fatfi'uha maka matenana sira kabeh ing annar ankum saking sira kabeh. Rawahul Bukhari wa Muslim an Abi Musa. Api ini, kata Nabi, api ini adalah bisa menjadi musuh. Api ini bisa menjadi musuh kalian. Maka ketika kalian tertidur atau hendak tidur, fatfi'uha ankum. Maka eh, padamkan semua api. Semua api yang ada di rumah kalian. Karena bisa jadi api itu akan membakar kalian. Inna Allah setune Allah wa rasulahu lan rasule Allah iku harrama ngarumaken sapa Allah wa rasulahu ngaremaken bai'al khamri ing jual beli khamr wal maitati lan jual beli batang wal khinziri lan jual beli celeng wal asnabi lan jual beli piro-piro berhala. Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli minuman keras, maksudnya benda-benda yang bisa memabukkan, entah itu bentuk cairan maupun bentuk padat. Pokoknya benda-benda yang bersifat memabukkan itu dilarang keras untuk diperjualbelikan. Satu. Yang kedua, Allah melarang jual beli bangkai, yaitu hewan yang sudah tidak bernyawa lagi tanpa penyembelihan yang hak, itu namanya bangkai. Wal khinziri Allah juga mengharamkan jual beli ya, kalau konsumsi jelas jelas haram. Ini jual beli khinzir wal asnami lan Allah juga melarang jual beli patung-patung atau benda yang dijadikan sebagai berhala, sebagai sesembahan. Rawahul Bukhari wa Muslim an Jabir. Jadi meskipun dia tidak menyembahnya, tapi ketika dijual ke orang misalnya, maka orang ini akan menyembahnya. Jadi patung-patung atau benda apapun yang ketika dijual oleh pembelinya dijadikan sebagai asnam, maka itu haram untuk dijual belikan. Inna min akhlaqil mu'mini satuhuna iku saking pira-pira akhlak mukmin. Kuwatan anak kekuatan fi dinin ing dalam agama wa khazman lan pemantepan fi dinin ing dalam kelemesan wa iman lan anak keimanan fi yaqinin ing dalam keyakinan. Wa khirsan lan ana semangat fi ilmin ing dalam ilmu wa syafaqatan lan ana walas fi miqatin ing dalam seneng wa khilman lan aris fi ilmin ing dalam meruh wa qasdan lan ana kesedengan gawe sedengan fi khinan ing dalam suki wa tabjamun lan gawe bagus fi faqatin ing dalam fakir wa takharrujan lan nyegah an pamain saking ngarep wa kasban lan menggawe fi halalin ing dalam halal wa birron lan gawe bagus fi wa barron wa birron oh, boleh barron. Ada yang barron, ada yang birron. Laisal birru itu birru. Wa birron lan kaya bagus fi istiqomatin ing dalam istiqomah wa nasyatun lan terengginas fi hudan ing dalam petunjuk wa nahyan lan nyegah an syahwatin saking syahwat wa rahmatan lan ana welas lumajudi maring rekasa maring wong kang rekasa wa innal mu'mina lan satuna wong mukmin iku wa innal mu'mina lan satuna mukmin min ibadillah saking pira-pira hambane Allah iku la yahifu ora nganiaya sapa mukmin alaman ing atas wong bekhdu kang gawe bendu sapa man ing mukmin. Wala ya samulan ora nekaaken dosa sapa mukmin fi man ing dalem wong yuhibbu kang demen sapa mukmin ing man. Yuhibbu kang demen sapa man ing mukmin boleh. Wala yudhayyi'u lan ora nyanyiaken sapa mukmin ma ing perkara ustudia kang den titipi sapa mukmin. Wala yasudun lan ora drengki sapa mukmin wala yata'anun ora nyacat sapa mukmin wala yal'anun lan ora laknati sapa mukmin wa ya'tarifu lan ngakoni sapa mukmin bil haqqi lawan hak wa illam yusad senajan ora den sakseni apa alai hak. Wala yatanabazu lan ora ngundang sapa mukmin bil alqabi kelawan pira-pira julukan blesak. Julukan kang ala. Bisolati ing dalem salat mutakhasyian khala khusyuk ila zakat marang zakat muslihan khale enggal-enggal fi zalazili ing dalem konjang kancing wakuron ake antenge firrokhoi eh, ing dalam bangsa murah, bangsa biasa, bangsa loba
masa akeh rezekine syakuron akeh syukure qani'an kang trima billadzi kelawan perkara lahu kadue mukmin la yadaya orang ngaku-ngaku sapa men ing perkara laisa kang ora ana apa iku lahu kadue mukmin wala yujmi'u lan orang ngumpulaken sapa mukmin fil khairi ing dalam muring-muring wala yakhlifu lan orang lindi ing mukmin apa syuhu kumed ora apa asyuhu medit an ma'rufin saking perkara kang bagus yuridu kang ngarepaken sapa mukmin ing ma'ruf yukhalitu nyampuri sapa mukmin annasa ing manusa kaya alamu asake supaya weruh sapa mukmin wa yunatiquhum lan ngobrol lan omong-omongan sapa mukmin hum ing annas kaya fama supaya paham sapa mukmin wa in zulima lan lamun zalimi sapa mukmin wa bukhiya lan den lajuti sapa alaihi mukmin sabara maka sabar sapa mukmin hatta yakuna sehingga anna sapa Allah ar-Rahmanu sapa ar-Rahmanu Allah kadzat welas asih iku huwallazi zat yantasyiru kanulung sapa allazi wa hu maring mukmin raul hakim an Jundub. Inna min akhlaqil mukmin quwwatan fi dinin. Karakter orang mukmin seharusnya begini. Quwwatan fi dinin, agamanya kuat. Jadi agamanya menjadi dasar semua perilakunya. Dia kuat, punya punya spiritualitas yang kuat. Wa hazman fi linin, dan ada kekuatan dalam fleksibilitasnya. Jadi perilakunya memang fleksibel, tapi dia punya kekuatan, punya kemantapan. Fleksibel tapi mantap, mantap tapi fleksibel dalam perilaku. Apa perilakunya tuh lemah lembut, perilakunya lemah lembut. Tapi dia punya kemantapan dalam hati. Jadi hatinya mantap, tapi perilakunya lemah lembut. Jangan dibalik, hatinya ragu, tapi perilakunya kasar. Itu dibalik. Orang mukmin itu bukan begitu. Orang mukmin itu hatinya mantap, tapi perilakunya lemah lembut. Wa imanan fi yakinin. Ada kepercayaan dalam keyakinan. Jadi ketika meyakini sesuatu, dasarnya adalah iman. Yakin bahwa ada neraka, yakin ada surga, itu dasarnya memang iman kepada Allah. Wa khirsun fi ilmin. Orang mukmin itu karakternya semangat dalam mencari pengetahuan. Jadi dia selalu upgrade pengetahuannya. Upgrade terus sehingga tidak mungkin tertinggal karena di-upgrade terus. Semangat untuk mencari pengetahuan-pengetahuan baru sehingga ada banyak temuan-temuan baru. Wa syafaqatan fi miqatin. Miqat itu artinya al-miqu al-hub ay innahu idza asfaqa ala dha'ifin iktarona bi syafaqatil ihsan wan naf'il ladzi huwa thamaratul hub la annahu yusfaqu alaihi min duni khairin yusuluhu ilaihi. Dan ketika dia harus senang dengan orang misalnya, senang dalam artian bukan cinta laki-laki dengan perempuan, senang sama orang itu senang. Itu dasarnya memang syafaqah, dasarnya memang sayang. Jadi ketika menyenangi seseorang itu memang dasarnya sayang. Jadi sehingga ketika sayang dia akan melakukan hal-hal yang berguna untuk yang disayangi. Ya, bukan kebalikannya. Orang mukmin itu tidak ketika dia senang malah memanfaatkan orang yang disenangi, enggak. Tapi justru ketika dia senang atau dia menyukai seseorang dalam artian simpati dengan orang lain, maka dia akan melakukan hal yang justru berguna untuk orang yang disukai itu. Dasarnya syafaqah itu sayang. Wa khilman fi ilmin. Orang mukmin itu punya kesabaran tinggi, sabar dia mampu membalas tapi tidak membalas. Ketika disakiti atau ketika diperlakukan tidak sesuai dengan yang seharusnya, dia sabar. Padahal dia mampu untuk melakukan perlawanan, tapi dia sabar. Wa qasdan fi khinan. Dan orang mukmin itu qasdan fi khinan. Ketika dia kebetulan kaya, punya harta benda banyak, maka dia tetap berperilaku qasdan, biasa saja. Wa tajammulan fi faqrin, ketika dia kebetulan dalam keadaan faqah, miskin, maka biasa saja, tidak menampilkan kemiskinannya.
Ketika dia kaya juga tidak menampilkan kekayaannya berlebihan. Dia sedengan, ketika dia miskin pun tidak menampilkan kemiskinannya secara berlebihan, tetap tajam. Jadi eh, bukan dibalik, bukan dibalik itu maksudnya orang mukmin itu ketika kaya berlebihan tidak begitu. Orang mukmin tidak boleh ketika kaya berlebihan, ketika miskin terlihat menderita. Bukan, yang seperti itu bukan mukmin. Mukmin itu ketika kaya ya biasa, ketika miskin ya biasa. Ketika kaya ya tidak menampilkan kekayaannya secara fisik, ketika dia miskin pun tidak menampilkan kemiskinannya secara fisik. Jadi dia biasa aja, biasa, standar. Wa takharrujan an tamain. Karakter mukmin lagi adalah tidak berharap apa-apa dari orang lain, tidak toma. Wa kasban fi halalin. Karakter mukmin itu selalu mencari kehidupan yang halal, mencari rizki yang halal, mencari penghasilan yang halal. Wa birron fi istiqomatin, dan istiqomah dalam melakukan kebaikan-kebaikan, wa nasyadun fi huda, dan semangat untuk mencari petunjuk, wa nahyan an syahwa wa rahmatan lil majhud, dan menghindari hal-hal yang ada kandungan syahwatnya. Jadi ketika ada sesuatu, ketika dia menginginkan sesuatu pasti ditimbang. Ini syahwat, ingin, hanya keinginan atau kebutuhan. Kalau kebutuhan dia cari, kalau syahwat, kalau hanya ingin dia hindari. Jadi orang mukmin itu selalu, karakter orang mukmin sejati adalah tahyan an syahwatin, menghindari hal yang bersifat syahwat, hal yang bersifat hanya ingin saja, bukan butuh. Jadi kalau sudah punya motor ya sudah, tidak melirik motor-motor yang lain. Nah, kalau sudah punya motor A kemudian pengen motor B yang speknya lebih, maka itu sudah bukan butuh lagi tapi syahwat. Warahmatan dan majud, orang mukmin itu sudah karakternya adalah sayang dengan, sayang tuh maksudnya dia perhatian, perhatian dengan orang yang kelihatan kelihatan sengsara. Orang yang memang yang sengsara beneran, sengsara beneran. Wa innal mu'mina min ibadillah la yahifu ala man yubghidu wa la ya'samu fi man yuhibbu wa la yuti'u mastuti'a. Orang mukmin hamba-hamba Allah, orang mukmin hamba-hamba Allah itu karakternya di samping di atas adalah la yahifu ala man yubghid. Tidak membuat, tidak menghina secara berlebih atau tidak membuat jatuh orang yang membuat dia marah. Jadi ketika ada orang lain yang bikin dia marah, orang mukmin sejati ini, orang mukmin sejati tidak akan membalas dengan menjatuhkan karakternya. Karakter orang yang membuat dia marah. Wala ya'samu fiman yuhibbu, dan tidak membuat penyebab dosanya orang yang dia suka, atau penyebab orang yang dia suka kepada orang yang dia suka kepada mukmin, orang mukmin itu tidak menjadi penyebab dosanya, tidak menyebabkan dosanya orang yang dia suka. Wala yudayyu mastudiya. Jadi eh, terkadang ketika kita disukai sama orang, maka justru eh, kita menjadi salah satu penyebab dosanya dia. Misalnya kita dirasani atau kita di apa? eh dilebih-lebihkan padahal enggak begitu. Dilebih-lebihkan padahal sama sekali tidak, atau justru malah macam-macam lah, macam-macam. Wala yudhi'u masdudi'a, dan tidak menyia-nyiakan apa yang menjadi titipannya. Jadi setiap kita diamanai, orang mukmin itu ketika diamanai sesuatu maka tidak menyia-nyiakannya. Wala yaksudu, tidak pendengki, wala yat'amu, orang mukmin itu tidak sembarang menghina, wala yan'anu, tidak mudah melaknati, apa, berdoa kejelekan, wa ya'tarifu bil haqqi wa illam yashhad alaihi, dan selalu
mengakui kebenaran meskipun tidak disakitkan orang lain. Wala yatanabazu bil alqab, orang mukmin itu tidak melakukan panggilan-panggilan jelek. Orang mukmin itu fi sholati mutakhasyian, ketika sholat berusaha untuk khusyuk. Mutakhasyian, berusaha. Bahasanya mutakhasya. Takhasya itu upaya dulu khusyuknya, maka kemudian jadi khusyuk beneran. Jadi mengupayakan kekhusyukan. Ila zakati musri'an. Jadi ini kalimatnya pas banget. Jadi kalau fi sholati khasyian itu kan nggak mungkin. Kalau fi sholati khasyian, orang muslim itu selalu khusyuk dalam sholat, nggak mungkin. Jadi maksudnya mungkin aja sedikit, kemungkinan sedikit. Tapi kalau mengupayakan untuk khusyuk, ya kemudian jadi khusyuk beneran. Ila zakati musri'an. Orang mukmin itu selalu cepat dalam menjalankan zakat. Fizalazili wa quron, ketika dalam goncangan, artinya dalam ketidakberuntungan, dia selalu tenang. Wa firroho syakuron. Tapi ketika punya rezeki banyak, maka dia selalu banyak bersyukur. Qani'an billadzi lahu, orang mukmin itu selalu menerima apapun yang dia miliki. La yadda'i ma laisa lahu, tidak mengakui atau tidak ngaku-ngaku apa yang bukan miliknya, apa yang bukan miliknya. Wala yujma'u fil khaydi, tidak frontal ketika dia dalam keadaan marah. Jadi ketika dia, ya orang mungkin juga bisa marah, tapi ketika marah tidak la yujma'u, tidak frontal, tidak mengeluarkan semua unek-unek kemarahannya, enggak. Tapi justru kadhiminal ghaidha, menyimpan kemarahan. Maksudnya tidak frontal, tidak menyampaikan secara brutal. Wala yakhlibuhu syuh an ma'rufin yuridu, wala yakhlibuhu syuh, tidak dipenuhi dengan rasa pedit, tidak dipenuhi dengan dengan pelit memberikan kebaikan yang dia hendaki. Jadi orang mukmin itu selalu mudah menginformasikan sesuatu, itu mudah. Menginformasikan apa saja itu mudah. Tidak pelit dalam informasi, apalagi juga tidak pelit dalam apa saja yang baik-baik lah. Tidak pelit dengan apa saja yang baik-baik. Yukhalitun nasa kayya'lam wa yunatiquhum kayyafham. Orang mukmin itu tidak egois. Dia bergaul dengan orang lain supaya kenal dengan orang lain. Bukan supaya dikenal, supaya kenal orang lain. Jadi beda. Vibes orang mau dikenal dengan vibes orang mengenal itu beda. Beda. Jadi orang mukmin itu ketika bergaul dengan orang lain, tujuannya ya kayak alam, supaya mengetahui orang lain. Bukan kayu alam, bukan supaya dia diketahui, bukan. Tapi kayak alam, supaya dia mengenal orang lain. Jadi vibesnya merendah. Wa yunatiquhum kayyafham, dan berbicara dengan orang lain, ngobrol dengan orang lain supaya dia paham orang itu, orangnya diajak ngobrol. Tentu beda antara ingin dipahami dengan ingin memahami, itu beda. Ingin dipahami dengan ingin memahami. Orang mukmin itu ketika ngobrol sama orang lain ingin memahami. Jadi bahasanya juga disesuaikan dengan siapa yang diajak obrolan. Bukan memaksakan orang lain supaya paham bahasa saya, bukan. Tapi saya memahami supaya saling memahami. Saya ngobrol supaya saya paham dengan dia. Wa in zulima wa bukhiya alaihi, ketika dizolimi atau disakiti, maka sabaru hatta yakunar rahman huwallazi yantasiru lahu, maka dia akan bersabar sampai Allah sendiri yang akan menolongnya. Allah sendiri yang Maha Rahman yang akan menolongnya. Itu karakter-karakter orang mukmin. Tentu tidak semua kita bisa jalani, tapi ya setidaknya ya tidak sama sekali hilang. Ya ada sebagian harus kita jalani. Contohnya tadi wanahyan al-syahwatin kan sebenarnya bisa menghindari hal-hal yang bersifat ingin. Akan itu sebenarnya bisa, walaupun ya penuh penderitaan.
Innalillahi satuna iku kadua Allah ta'ala maha luhur Allah ma ana perkara akhota kang alam sapa Allah wala kulan iku kadua Allah ma ana perkara atau kang paring sapa Allah wa kullu syai'in utawi saben-saben suci indahu mengwe Allah iku bi ajalin kelawan mangsa musamma kang den tentuaken rawahu Syekhani an Usama bin Zaid. Allah itu berhak untuk mengambil dan memberi. Jadi berhak untuk mengambil apa saja dan memberi apa saja. Dan kalau begitu wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Apapun di sisinya selalu dalam ukuran waktu yang sudah ditentukan. Jadi ada waktunya ketika Allah ada waktunya untuk memberi dan ada waktunya untuk mengambil. Jadi semua sudah diukur sesuai dengan waktunya masing-masing. Innallaha ta'ala wallahu a'lam.